Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap anak-anak ibu tetap dalam keadaan yang sehat semuanya. Alhamdulillah. Ingat ya nak, tetap dijaga kesehatannya. Baiklah nak, sekarang belajar lagi bersama ibu di kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4. Iya, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar ya nak. Sekarang sebelum belajar, ibu mau memperkenalkan diri ibu. Nama ibu Bu Kori Pratiwi, ibu guru kelas di UPT SD Negeri 44 Tarata. Ya. Nah, anak-anak ibu, untuk indikator pelajaran kita kali ini itu muatan PPKN 3.4, memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk muatan bahasa Indonesia 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, dan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ibu mau nanti anak-anak ibu setelah menonton video ini kita ada membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Anak-anak ibu mampu menyebutkan informasi penting yang menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat tentunya ya anak-anak ibu ya. Dan selanjutnya Bu mau setelah mengamati gambar situasi, nanti anak-anak ibu mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar tentunya ya anak-anak ibu. Ayo sekarang kita mulai belajarnya. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Jadi menjaga kerukunan itu merupakan tugas kita semua ya anak-anak ibu ya. Tugas anak-anak ibu, tugas ibu, tugas kita semuanya. Tugas masyarakat Indonesia adalah menjaga kerukunan. Ya. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jika kita tidak bersatu, tentunya tujuan itu tidak akan tercapai ya anak-anak ibu ya. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Nah, pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan, nah ini peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan ya anak-anak ibu ya, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui anak-anak ibu. Jadi sebelum pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah sekarang kita akan belajar lagi tentang peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan itu seperti apa sebenarnya. Ada peristiwa penting apa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar ya, apa saja peristiwanya anak-anak ibu. Ayo, diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, berarti 9 Agustus ini sebelum proklamasi kemerdekaan ya anak-anak ibu ya, Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widoyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon. Nah, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi ini adalah seorang panglima besar tentara Jepang. Itu anak ibu. Nah, panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu.
beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Jadi Jepang itu memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia, tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun bagaimana anak-anak ibu? Nah, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri anak-anak ibu. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang, karena mereka tuh menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan dari asing. Jadi mereka yang tokoh golongan muda ini menginginkan kemerdekaan Indonesia itu murni dari perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia, bukan dari hadiah dari bangsa asing. Jadi kemerdekaan kita itu bukan hadiah ya Nana Ibu ya. Kemerdekaan kita itu murni perjuangan dari para pejuang bangsa Indonesia kita. Begitu anak-anak Ibu. Nah, dari bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Ini untuk latihan anak-anak Ibu ya. Kita sudah pernah ya anak-anak Ibu menulis peta pikiran, mencari informasi penting berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana. Kita buat pertanyaan anak-anak Ibu untuk menarik informasi pentingnya, misalkan menggunakan aspek apa. Dapat anak-anak Ibu buat pertanyaan, misalkan apa yang ingin disampaikan oleh Panglima Besar Tentara Jepang kepada pemerintah Indonesia. Nah, apa yang ingin disampaikannya anak-anak Ibu? Yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, untuk aspek mengapa Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan? Jawabannya karena saat itu Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Kemudian Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, kemudian untuk siapa misalnya? Siapa saja yang pergi ke Dalat Saigon? Siapa saja yang pergi ke sana Nana Ibu? Ya, Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widoyo Diningrat. Nah, silakan anak ibu buat ya. Itu contohnya. Buat peta pikiran berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana ya, anak ibu. Nah, amati gambar berikut. Coba anak ibu perhatikan gambar ini. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Pada gambar ini nampak oleh anak ibu ada Siti, ada Lani, ada Dayu, ada Beni, ada Edo ya. Mereka semua tuh berbeda-beda ya anak ibu. Ada yang dari keturunan Cina, ada yang Islam, ada yang Hindu agamanya. Tetapi mereka tetap rukun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam melakukan permainan ini mereka tetap rukun, tetap bersatu, tetap damai. Enak kita melihatnya ya Nana Ibu. Nah, andai Nana Ibu ikut bermain bersama mereka, apa yang Nana Ibu perhatikan terkait kerukunan? Tentunya anak-anak Ibu tetap saling menjaga kerukunan, saling menghargai antar sesama. Misalkan walaupun mereka berbeda agama, berbeda suku, kebiasaan, mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Anak-anak ibu bagaimana? Apakah telah menerapkan nilai-nilai kerukunan? Jelaskan dan berikan 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nah, contohnya nih, apa saja kerukunan yang anak-anak ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya karena ada perbedaan agama di lingkungan tempat tinggal anak ibu, misalnya ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
ya. Nah, antar umat beragama itu harus saling menghargai. Misalnya anak-anak ibu punya teman nih yang beda agama, mau mengadakan kerja bakti misalnya. Nah, kita harus menghargai. Kalau di hari Minggu ada temannya yang agama Kristen ingin beribadah, kita harus menghargai, memberi kesempatan kepada mereka untuk beribadah terlebih dahulu. Itu saling menghargai. Begitu juga orang Kristen harus saling menghargai terhadap yang agama Islam. Kita semua bersatu, selalu rukun ya anak-anak ibu. Nah, contoh yang berikutnya dalam kehidupan sehari-hari, saling berbagi ya anak-anak ibu. Saling berbagi, yang tua mau yang muda ya, saling berbagi. Pada gambar ini anak-anak ibu bisa lihat gambar yang kedua ya. Ada Siti, ada Dayu, mereka saling berbagi kepada sesama, walaupun kepada yang lebih tua, yang tua kepada yang muda. Nah, kemudian dapat juga kita lihat pada tadi seperti tadi, yaitu kerja bakti, menghargai semua pekerjaan saat bekerja bakti. Karena saat bekerja bakti itu masing-masing anak-anak ibu tuh pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi saling menghargai perbedaan itu sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan dengan mudah. Hidup rukun, itu contohnya ya anak-anak ibu ya. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut nak? Tulislah 3 manfaat yang anak-anak ibu rasakan ya. Apa yang pertama nak? Iya, kita dapat hidup tentram dan damai kalau kita hidup rukun, saling menghargai persatuan. Kemudian apa lagi? Terciptanya persatuan. Itu manfaatnya yang dapat kita rasakan. Yang ketiga, memupuk rasa persaudaraan. Jadi walaupun kita beda agama, beda suku, beda budaya, tinggal berdampingan, kita tetap merasa masih dalam satu persaudaraan. Begitu anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu dapat kita gali lebih dalam lagi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, rukun antar umat beragama. Yang ketiga, saling toleransi antar umat beragama. Ya, yang keempat, kebebasan dalam memeluk agama. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yang anak-anak ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan derajat antara sesama manusia. Semua masyarakat yang ada di Indonesia ini derajatnya sama di mata hukum ya nak. Kemudian yang kedua, persamaan hak dan kewajiban antara warga negara. Jadi kita ini di Indonesia, hak dan kewajiban kita sama di negara kita ini. Antara warga negara, hak dan kewajiban kita sama. Kita mendapatkan hak yang sama dan melakukan kewajiban yang sama. Kemudian yang ketiga, sikap tenggang rasa. Adanya saling menghargai kita antar sesama ya anak ibu ya. Dan yang keempat, saling menyayangi satu sama lain. Jadi sehingga kehidupan kita dapat adil dan beradab. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita masyarakat Indonesia itu selalu bekerja sama demi kepentingan bangsa kita, negara kita. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara ya anak ibu ya. Yang ketiga, bangga dan cinta tanah air. Bangga kita terhadap tanah air kita. Apa contoh sikap kita bangga terhadap tanah air? Apa contoh kita cinta kepada tanah air? Kita selalu membeli produk-produk dari dalam negeri yang milik tanah air kita ya. Yang keempat itu mengembangkan persatuan tanpa membeda-bedakan. Jadi anak-anak ibu,
dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak ibu ya. Ada temannya yang kaya, ada temannya yang miskin, tidak boleh dibedakan, semuanya sama teman anak ibu semuanya ya. Dan yang kelima, patriotisme, memiliki jiwa patriotisme, bela tanah air kita. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi selalu lakukan musyawarah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri ya Nenek Ibu. Kemudian melaksanakan musyawarah dengan akal sehat. Kita laksanakan musyawarah dengan akal sehat. Apapun keputusan musyawarah itu kita terima. Itu hasil bersama ini, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Karena hasil musyawarah itu sudah merupakan keputusan bersama. Jadi harus kita terima untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita tidak boleh egois ya Nana Ibu ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak diri kita kepada orang lain. Ya, kita harus saling menghargai. Kemudian yang kelima, kedaulatan bangsa di tangan rakyat. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah sebagai berikut. Adil, itu yang pertama ya Nana Ibu ya. Di negara kita ini harus adil kepada sesama penduduknya. Kemudian yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kita harus bisa menghargai, menghormati hak dan kewajiban orang lain Nana Ibu. Kemudian yang ketiga, tidak boros. Nana Ibu harus rajin menabung, harus hemat, gunanya untuk kemakmuran hidup kita. Kalau kita hemat, kita bisa mengatur kehidupan kita. Kita juga bisa menolong orang lain, makmur hidupnya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh Nana Ibu mengejek hasil karya teman. Ada hasil karya temannya, kita harus memujinya ya Nak, tidak boleh kita mengejek. Yang kemudian yang kelima, adanya gotong royong. Ini dalam melakukan pekerjaan kita harus bergotong royong, karena dengan bergotong royong pekerjaan yang berat akan terasa mudah, akan terasa lebih ringan. Itulah tadi ya Nana Ibu pelajaran kita kali ini. Nah, dan yang keenam, apalagi Nana Ibu? Yang keenam itu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum ya. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Misalnya apa? Merusak tempat-tempat umum, sarana publik. Tidak boleh kita rusak ya Nana Ibu ya. Misalnya ada halte itu tempat umum berguna oleh banyak orang. Nah, kita rusak tuh, kita coret-coret misalnya Nana Ibu, atau dipukul-pukul atau pokoknya dirusak, sehingga tidak bisa lagi orang berteduh di sana dalam menunggu kendaraan. Itu kan kita merusak atau merugikan kepentingan umum. Atau mencoret-coret sekolah, atau memecahkan kaca sekolahnya, mencoret-coret dinding, itu tidak boleh ya Nana Ibu ya. Kita tidak boleh merugikan kepentingan umum, kepentingan bersama. Nah, itu tadi pelajaran kita Nana Ibu. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak Ibu ya. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami apa yang Ibu sampaikan kali ini. Nah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.